Perkenalkan, nama saya Samuel Tasi Siregar dari kelas 12 MIPA 1, absen 30. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa contoh pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban asasi manusia, khususnya di masa pandemi ini. Pandemi coronavirus ini sangat menimpa banyak orang, termasuk warga Indonesia. Kemiskinan meningkat di mana-mana. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi per Maret 2021 adalah Yogyakarta dengan 12,8%, lalu Jawa Tengah dengan 11,79%, kemudian Jawa Timur yaitu dengan 11,4%. Sementara untuk se-Indonesianya itu sekitar 10,14% atau 27,54 juta orang. Tentu ini angka yang sangat besar sekali. Maka dari itu, uluran tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menekan angka kemiskinan ini. Sayangnya, masih ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan pandemi corona ini untuk memenuhi perut mereka sendiri. Contohnya saja Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang mengorupsi dana bansos yang seharusnya turun ke masyarakat dan meringankan beban mereka. Juliari mengorupsi sekitar 15,1 miliar. Akibat tindakan tersebut, beliau divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Juliari dijerat pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Juliari sudah merenggut HAM warga Indonesia, yaitu hak hidup. Kenapa hak hidup? Karena menurut saya, isi dari bansos tersebut bagi sebagian orang itu adalah penyambung hidup mereka. Bagaimana bisa masyarakat hidup makmur jika hak mereka saja direnggut oleh oknum seperti Pak Juliari? Seharusnya di masa pandemi ini semua orang saling bergandeng tangan dan bekerja sama agar pandemi ini cepat selesai dan semua hidup sejahtera, bukannya digunakan sebagai ajang menggemukkan badan sendiri-sendiri. Selain dari bansos, agar pandemi ini cepat selesai, kita harus patuh terhadap protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semudah itu. Namun masih ada saja yang bandel. Data menunjukkan bahwa 27,03% kelurahan dan desa memiliki kesadaran rendah akan penggunaan masker. Ketidakpatuhan inilah yang justru memperpanjang lamanya pandemi coronavirus ini. Tentu pemerintah juga turun tangan dalam hal ini, dalam hal penertiban protokol kesehatan. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Ada pula oknum yang menyalahgunakan kekuasaan yang ia punya. Bukannya menertibkan warga dengan profesional, justru orang ini malah bertindak semena-mena terhadap warga. Bapak Mardani, Satpol PP asal Goa adalah oknum yang saya maksud. Menurut saya pribadi, tidak apa-apa untuk menertibkan masyarakat dengan cara yang keras. Namun, harus dilihat juga kondisinya. Kondisinya di sini adalah Bapak Mardani sedang menertibkan sebuah toko yang dijaga oleh pasangan suami istri. Namun, Pak Mardani ini menggunakan kekerasan kepada si suami tersebut. Menurut saya hal itu sudah cukup salah dan tidak dibenarkan, apalagi kondisi si istri ini sedang hamil, sehingga kesewenang-wenangan Bapak Mardani ini menimbulkan trauma yang sangat berat bagi keluarga si pemilik toko. Sebagai penutup dari saya, untuk menyelesaikan pandemi corona ini kita harus saling bergandeng tangan dan juga saling bekerja sama, baik dengan pemerintah maupun dengan sesama. Kita ingatkan teman-teman kita jika ada yang melanggar protokol kesehatan, dan juga kita beri dukungan terus kepada teman-teman yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan juga
saling support pokoknya, dan juga meningkatkan empati kita terhadap sesama. Jika bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Semoga badai ini cepat berlalu. Terima kasih.